Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulfa Muftina Naufal, mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Darussalam Ciamis. Alhamdulillah sekarang di semester akhir sehingga saya mendapatkan tugas untuk menyusun sebuah penelitian skripsi yang dimana saya menggunakan judul peranan organisasi remaja terhadap pengembangan keagamaan remaja. Penelitian ini ditujukan di Ikatan Remaja Anama Dusun Kalapanunggal, Desa Sinangkasih, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan mewawancarai salah satu anggota di Ikatan Remaja Anama. Untuk itu mungkin kita perkenalan dulu, silahkan. Bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, nama saya Amar Muzamil. Alamat saya dari Kalapanunggal dan asal sekolah saya alumni SMK 1 Ciamis. Oke. Untuk kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang masih belum ada. Oke. Berarti masih Freelancer. Freelance, oke. Sudah lulus? Ya. Baru kemarin lulus. Fresh graduate. Ya, seperti itu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan utarakan ataupun ya saya akan lontarkan, mungkin bisa dijawab seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama terkait dengan sejak kapan Amar bisa bergabung ataupun bisa ikut di Ikatan Remaja Anama? Baik, jadi saya bergabung itu masih baru di tahun 2025 ini, tepatnya pada tanggal 1 Maret awal Ramadan. Ya. Untuk yang selanjutnya adalah apa yang menjadi latar belakang ataupun apa yang menjadi alasan mungkin untuk bisa bergabung dan tertarik mengikuti kegiatan ataupun di Ikatan Remaja Anama seperti apa? Sebenarnya saya tidak punya alasan tertentu, terutama saat pertama kali bergabung itu cuma rasa penasaran doang. Cuma makin sini alasannya makin kuat kalau saya itu pengen belajar lebih banyak tentang agama, pengen jadi lebih baik juga seperti apa organisasi itu, meskipun sebelumnya pernah berorganisasi, cuma saya merasa masih kurang, apalagi tentang keagamaan. Oke. Berarti memang dulu aktif di organisasi. Betul. Di sekolah? Ya. Apa yang diikuti di sekolah? Organisasi apa yang diikuti di sekolah? Yang pertama itu OSIS. OSIS. Yang kedua itu dari kesenian. Kesenian. Di OSIS menjabat sebagai? Di OSIS itu menjabat sebagai ketua Sekwit 9. Oke. Dan di kesenian? Kesenian itu sebagai wakil ketua alat musik tradisional. Berarti memang ada latar belakang di organisasi terlebih dahulu di sekolah mungkin ya. Betul. Sehingga ketika terjun di organisasi terutama di Ikatan Remaja Anama yang mana notabene adalah organisasi remaja di lingkungan masyarakat, sehingga tidak terlalu beraba-raba mungkin. Betul. Karena sudah ada bayangan terlebih dahulu seperti Betul. Itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, yaitu kegiatan apa yang paling berkesan ataupun kegiatan apa yang paling menarik hati mungkin yang pernah dialami? Karena saya baru bergabung, kebetulan kemarin itu ada sebar ya. Sebar. Pas Ramadan. Nah, itu membuat saya sangat terkesan lah. Dari segi acaranya itu menurut saya itu sangat bagus, sangat menarik. Apalagi masyarakat yang saking banyaknya mungkin bisa termotivasi karena acaranya dan banyak kebaikan. Oke. Di acara sebar kan ada beberapa kegiatan yang kemarin saya teman-teman yang lain dipaparkan ataupun menjelaskan di dalam sebar itu, ya, diantaranya ada tablik akbar, terus bagi-bagi takjil ataupun bagi-bagi sembako dan sebagainya. Kegiatan apa yang memang paling berkesan ataupun yang paling menarik gitu di antara kegiatan-kegiatan dalam rangkaian sebar? Kebetulan yang bikin menarik itu ada 2 kegiatan dari itu. Yang pertama tablik akbar sama bagi-bagi takjil. Kenapa tablik akbar dikatakan kegiatan yang menarik? Tablik akbar itu menarik menurut saya karena pertama itu bisa mendekatkan para warga gitu. Jadi menambah kajian kayak gitu. Oke. Yang kedua ada bagi-bagi takjil. Takjil. Nah, seperti apa itu?
Kenapa bagi-bagi takjil dirasa menarik gitu? Menurut saya bagi-bagi takjil menarik itu yang pertama itu karena kita berbagi gitu ya. Jadi kesannya bagus lah. Yang Untuk pertama menambahkan rasa peduli mungkin ya. ya peduli dan syukur-syukur ada orang yang bisa termotivasi gitu. Jadi tidak menyia-nyiakan rezekinya untuk dipakai hal-hal yang nggak berguna. Oke, siap. Untuk selanjutnya, apakah Anda merasa lebih baik ataupun termotivasi menjalankan ibadah setelah aktif di organisasi ini? Walaupun memang tadi dijelaskan bahwa Amar ini masih mungkin berapa bulan dari Maret, April, Mei, Juni. Ya, Berarti 4 bulan ya, masih 4 4 bulan. bulan. Berarti dari 4 bulan itu apakah ada perubahan ataupun ada dorongan mungkin motivasi dalam diri untuk melaksanakan ibadah? Alhamdulillah, yang pertama itu jujur sebelumnya saya masih sering menanti-nantikan sholat. Cuma semenjak masuk di kegiatan di organisasi remaja ini, alhamdulillah saya lebih lebih cepat, lebih tepat juga waktunya, lebih sering ke masjid juga. Oke. Berarti memang ada dorongan, mungkin ada motivasi terhadap diri ketika sudah masuk dan bergabung di Ikatan Remaja Anama. Iya, Disadari ataupun tidak disadari. Walaupun memang tadi waktunya masih 4 bulan mungkin ya betul. ketika bergabung. Untuk selanjutnya, apakah ada perubahan dalam perilaku ataupun pemahaman agama setelah bergabung? Ada perilaku yang berubah? Tadi memang udah dijelasin. Atau pemahaman agama yang berubah? Keduanya ada yang berubah. Pertama itu tadi apa? Eh, Perilaku perilaku ya. ya. Yang pertama itu perilaku. Jujur saya sebelum masuk remaja itu saya bisa terbilang lumayan nakal lah ya. Semenjak saya masuk remaja, alhamdulillah saya udah nggak terlalu banyak masuk sisi yang buruknya mungkin ya. Nah, jadi pas masuk remaja itu, wah saya sangat bersyukur, alhamdulillah banget bisa merasa jadi lebih baik lagi dan lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi alasan mungkin untuk seseorang ataupun Amar bisa terjaga dari hal-hal negatif? Apakah memang karena kegiatan-kegiatannya ataupun memang karena ada orang yang dari remaja yang bisa menyadarkan diri misalkan atau seperti apa? Hampir semuanya betul. Jadi pertama karena di remaja itu kita sering mengikuti kajian ya, kita sering bikin kajian. Di situ saya banyak materi yang bisa saya ambil seperti cara menjadi lebih baik bagaimana atau lainnya. Dan orang yang bikin saya bisa berubah itu hampir semuanya. Semua orang yang ada di organisasi ini bikin saya menjadi lebih baik. Oke. Memang berarti semua elemen yang ada di remaja memiliki impact ataupun memiliki dampak besar terhadap perubahan perilaku mungkin ya seperti itu. Betul. Oke, selanjutnya, bagaimana peranan organisasi dalam membina akhlak dan ibadah sehari-hari? Mekanismenya ataupun caranya misalkan. Yang pertama itu ada dari tadi kajian. Kajian itu bisa merubah perilaku akhlak seseorang, contohnya seperti saya. Contohnya kayak tadi, makanya saya bisa jadi lebih baik. Terus yang kedua itu kita sering kumpul-kumpul. Dan dimana kumpul-kumpul ini bukan kumpul-kumpul yang biasa gitu. Dimana kita bisa sharing session, tapi benar-benar yang benar-benar bermanfaat gitu. Nggak cuma sekedar ngopi doang. Oke. Berarti memang pendekatan yang dilakukan bukan hanya secara formal gitu kan, dengan kegiatan kajian, tapi dengan kegiatan berkumpul ataupun nongkrong mungkin bahasa sekarang. Iya. Nah, dengan kegiatan seperti itu, ya lalu diarahkan dengan hal yang positif, ini itu yang dilakukan ataupun yang diterapkan di organisasi ini. Seperti itu. Terakhir, apa harapan yang Anda berikan terhadap organisasi di Ikatan Remaja Anamal ke depannya? Harapan untuk Ikatan Remaja Anamal ke depannya, saya mau Ikatan Remaja ini tidak pernah terputus sampai kapanpun itu. Dari generasi ke generasi tetap ada Ikatan Remaja Anamal. Karena yang pertama baik untuk masyarakat dan banyak manfaat positifnya lah yang bisa kita ambil. Oke. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, cukup memberikan gambaran bahwa
kehadiran dari Ikatan Remaja Anama memiliki peran aktif dalam merubah perilaku ataupun mendorong kebiasaan ataupun pelaksanaan keagamaan khususnya untuk menjaga ibadah ataupun melaksanakan ibadah itu sendiri ataupun menjauhi dari kenakalan remaja seperti itu. Betul. Nah, mungkin sekian yang bisa saya berikan ataupun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Amar yang bersedia untuk diwawancarai menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.